Halo, nama saya Daniel Keputra dengan NIM 1917041077. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Emotional Bias Terhadap Minat Investasi, studi pada mahasiswa jurusan manajemen di Universitas Pendidikan Ganesha. Yang menjadi latar belakang penelitian saya adalah menurut data KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia, pertumbuhan dari investor di Indonesia pada 5 tahun terakhir mencapai 500%, yang dimana pada tahun 2017 berjumlah 1,2 juta investor menjadi 7,4 juta di tahun 2021. Namun dari pertumbuhan yang sangat masif tersebut, jumlah investor di Bali hanya 2% dari jumlah penduduk di Bali, yaitu 87.000 investor. Selain itu, dalam 2 tahun terakhir, sudah terjadi 3 kasus investasi bodong di Bali dengan kerugian yang besar. Yang pertama adalah investasi Ais Mango pada tahun 2021 yang mencapai kerugian hampir 1 miliar rupiah dengan jumlah korban 110 orang. Kedua, kasus PT DOK atau Dana Oil Consortium pada Agustus 2022 lalu dengan kerugian mencapai 53 miliar rupiah dengan jumlah korban sekitar 500 orang. Ketiga, DNA Pro Academy Bali yang merupakan aplikasi robot trading pada September 2022 lalu dengan kerugian mencapai 6,8 miliar dengan jumlah korban yaitu 37 orang. Dengan begitu, identifikasi masalah pada penelitian saya adalah tindakan irasional investor dalam keinginan untuk berinvestasi karena adanya bias emosional. Dan yang kedua adalah meskipun terjadi peningkatan besar dalam jumlah investor baru, tidak mempengaruhi peningkatan minat masyarakat untuk berinvestasi. Lalu pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi dengan variabel literasi keuangan dan emotional bias terhadap minat investasi pada mahasiswa jurusan manajemen di Universitas Pendidikan Ganesha. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap minat investasi? Lalu apakah emotional bias berpengaruh signifikan terhadap minat investasi? Dan yang ketiga, apakah literasi keuangan dan emotional bias secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi, lalu menguji dan menganalisis pengaruh emotional bias terhadap minat investasi, dan yang ketiga menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan dan emotional bias secara simultan terhadap minat investasi pada mahasiswa jurusan manajemen di Universitas Pendidikan Ganesha. Masuk kepada manfaat penelitian yang terbagi menjadi 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi minat investasi dan memberikan dasar bagi pengembangan program yang efektif untuk meningkatkan literasi keuangan dan meminimalkan pengaruh bias emosional dalam minat investasi. Kemudian secara manfaat praktisnya, yaitu bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan pembelajaran peneliti untuk memahami tentang pentingnya literasi keuangan, bias emosional dan juga minat investasi dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat, yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat dapat memahami pentingnya investasi sejak dini, serta memahami pentingnya literasi keuangan dan bias emosional saat berinvestasi. Kemudian bagi akademisi dapat digunakan sebagai informasi untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh literasi keuangan dan bias emosional, dan sebagai referensi serta pengembangan bagi penelitian sejenis berikutnya. Masuk kepada kajian teori, dalam penelitian ini saya menggunakan Theory of Planned Behavior atau TPB yang dikembangkan oleh Itzhak Azian pada tahun 1991. Teori ini merupakan pengembangan dari teori sikap. TPB menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Masuk pada indikator minat investasi, yaitu menurut Hoffman, Post, dan Pennings pada tahun 2015, serta Azian pada tahun 1991 mengatakan bahwa minat investasi berdasarkan 3 hal, yaitu frekuensi investasi, dorongan untuk berinvestasi, dan yang ketiga keinginan untuk berinvestasi dalam waktu dekat.
Kemudian indikator literasi keuangan, menurut Chen dan Volpe pada tahun 1998 membagi literasi keuangan menjadi 4 indikator dalam minat investasi, meliputi general personal finance, lalu saving and borrowing, ketiga insurance, dan keempat investment. Selanjutnya adalah emotional bias yang dibagi menjadi 3, yaitu loss aversion bias yang dapat diartikan kecenderungan orang lebih suka menahan kerugian dibandingkan memiliki keuntungan. Bias ini menyebabkan orang akan lebih fokus untuk menghindari kerugian daripada potensi keuntungan. Selanjutnya, regret aversion bias merupakan keputusan untuk bertindak menghindari kesalahan keputusan yang sama secara tegas karena adanya perasaan takut. Selanjutnya, status quo bias menggambarkan bahwa orang lebih suka tetap tinggal pada kondisi yang sama atau menghindari perubahan. Status quo bias ini yang menyebabkan investor memiliki surat berharga yang mereka kenal atau yang secara emosional lebih mereka suka. Masuk pada indikator loss aversion bias, yaitu menurut Pompian pada tahun 2006. Yang pertama, menghindari kerugian, lalu menahan kepemilikan investasi yang rugi terlalu lama, lalu tidak mau mencoba investasi lain. Selanjutnya, indikator regret aversion bias menurut Pompian pada tahun 2006. Yang pertama, rasa takut dan tidak yakin terhadap kerugian investasi yang sama, lalu menghindari kerugian yang sama. Kemudian indikator status quo bias menurut Pompian pada tahun 2006 juga. Yang pertama, tetap pada keadaan yang sama saat berinvestasi. Yang kedua, memilih berinvestasi pada surat berharga yang disukai dan familiar. Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi, yaitu dari Faridatun Faidah pada tahun 2019, Ahmad Darmawan pada 2019, Rafinza pada 2018, kemudian Angga Budiarto pada tahun 2017, Nur Adin Pujo Artanto pada tahun 2020, dan Syifa Mahadewi pada tahun 2021. Berikut ini merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini yang kemudian akan dirumuskan 3 hipotesis, yaitu H1, literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. H2, emotional bias berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Dan H3, literasi keuangan dan emotional bias berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Fakultas Ekonomi Undiksa pada bulan Februari sampai April 2023. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa jurusan manajemen Undiksa, dan objek yang akan diteliti adalah masih minat investasi, literasi keuangan, dan emotional bias. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif jurusan manajemen Undiksa dari angkatan 2019 sampai 2021 yang berjumlah 870 orang. Dan sampel menggunakan perhitungan Taro Yamane berjumlah 90 orang. Metode pengumpulan data akan dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin dan skala ordinal 3 poin. Teknik kualitas data pada penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, lalu uji hipotesis yang terdiri dari uji asumsi klasik, analisis linear berganda, uji parsial atau uji T, dan uji simultan atau uji F. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.